senter dan pisau dapur sebagai senjata. Siapa tahu ada pencuri atau penjahat yang masuk ke dalam rumah mereka. Ia menaiki tangga dengan hati-hati. Sesekali menoleh ke bawah untuk memastikan adiknya masih menjaga Della. Ia merasakan hawa dingin dan aneh yang menyelimuti ketika ia sampai di atas. Ia merinding, tapi ia berusaha mengabaikan perasaan itu. Ia membuka pintu kamar demi kamar, mencari sumber suara yang mengganggu istrinya. Namun, ia tak menemukan apa-apa. Semua kamar kosong dan sunyi. Perasaan tidak enak hingga akhirnya ia sampai di kamar terakhir, kamar tidur utama mereka. Ia hendak membuka pintu, tapi ia terkejut mendengar suara adiknya yang berteriak dari bawah. "Mas, ada tulisan merah di dinding." Ia buru-buru turun ke bawah, meninggalkan pintu kamar tertutup rapat. Ia melihat adiknya menunjuk ke dinding ruang tamu, di mana terdapat tulisan merah yang tampak seperti darah segar dan basah. Tulisan itu berbentuk huruf-huruf aneh yang tak bisa ia baca. "Pulanglah kalian, rumah ini milikku." Terjemahan adiknya dengan ngeri. Ia menoleh ke arah istrinya yang sudah pingsan di lantai. Ia merasa darahnya membeku. Ia sadar bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan membeli rumah itu. Rumah itu bukan milik mereka, melainkan milik sebuah sosok yang jahat dan tak terlihat. Sesuatu yang tak akan pernah membiarkan mereka hidup tenang di sana. Della merasakan ketakutan yang semakin memuncak. Ia menjerit-jerit tak terkendali. Suaminya berusaha menenangkan sambil berkata, "Kita harus segera keluar dari sini." Ia menggandeng tangan Della dan adiknya, lalu berlari menuju pintu depan. Mereka bertiga dengan terburu-buru turun ke lantai bawah. Saat melintasi ruang tamu, mata Della terpaku pada sebuah bingkai foto tua yang tergeletak. Ia meraih bingkai itu dan betapa kagetnya menemukan sosok wanita cantik, namun aura mati dalam foto hitam yang usang itu. "Ini siapa?" tanya Della gemetar. Sang suami dan adik pria ikut melongo ke foto itu. Mereka sama-sama tercengang melihat wajah yang mirip-mirip sekali dengan Della. Della menangis histeris. Apakah ia penghuni rumah ini? Jadi ini sebabnya ia marah. Pertanyaan-pertanyaan itu terus terngiang di benak Della. Lalu ia pun memutuskan untuk menemui tetangga terdekat untuk mencari tahu siapakah sosok wanita misterius dalam foto lusuh itu, dan apa maunya wanita itu sehingga terus mengganggu rumah baru Della. Namun sebelum mereka sempat keluar dari rumah, pintu depan tiba-tiba tertutup dengan kencang. Brok, kunci pintu berputar sendiri, mengunci mereka dari dalam. Mereka berusaha membuka pintu dengan paksa, tapi sia-sia. Mereka mendengar suara tawa dan rintihan wanita. Anak-anak kembali bergema dari rantai atas. "Kalian tidak bisa pergi. Kalian harus tinggal di sini bersamaku." Terdengar suara wanita yang dingin dan menyeramkan. Mereka berbalik dengan cepat dan melihat sosok wanita dalam foto itu muncul di tengah ruangan. Wajahnya pucat dan berdarah, matanya merah dan nanah, rambutnya panjang dan berantakan. Ia tersenyum sinis, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan busuk. Ia adalah hantu wanita yang mengaku sebagai pemilik rumah itu. Ia adalah hantu wanita yang dendam pada Della karena mirip dengannya. Ia adalah sosok hantu wanita yang ingin membunuh mereka semua. Della merasa napas tersesak dan tubuhnya gemetar saat ia bercerita kepada Bu Samsul, tetangganya yang tinggal di sebelah rumahnya. Ia baru saja melihat sesuatu yang mengerikan di rumah barunya. Sebuah foto hitam putih yang menunjukkan wajah seseorang, sosok wanita tua dengan mata nanar dan senyum jahat. Foto itu tiba-tiba muncul di dinding ruang tamu tanpa sebab. Bu Samsul mendengarkan dengan penuh perhatian, namun wajahnya berubah pucat dan takut saat ia mendengar rumah mana yang ditempati oleh Della. Itu rumah bekas Nyai Hana kan?" ujarnya dengan suara serak. Della mengernyit, tidak mengenal nama itu. "Nyai Hana? Siapa dia?" tanyanya dengan rasa ingin tahu. Bu Samsul menarik napas dalam-dalam, lalu ia mulai menceritakan kisah mengerikan yang beredar di sekitar
berharap obat penenang yang diberikan dokter bisa membantunya melewati malam yang panjang dan gelap itu. Ternyata obat penenang tidak cukup untuk mengusir mimpi buruk yang menghampirinya. Della bermimpi berada di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Ia merasa sendirian dan takut, tidak tahu harus kemana. Bulan purnama bersinar terang di langit, namun cahayanya tidak memberi rasa aman. Tiba-tiba Della melihat sosok wanita cantik berbalut kain putih mendekatinya dari kejauhan. Wanita itu pun memiliki wajah yang sama dengan foto yang ia lihat di rumahnya. Ia adalah Nyai Hana, hantu janda kaya yang dendam dan jahat. Ia menatap Della dengan mata merah menyala, penuh kebencian dan amarah. "Rumah itu milikku, pergilah kalian," desisnya dengan suara seram. Ia semakin mendekat dan mencekik leher Della dengan tangannya yang dingin dan keras. Della berteriak keras meminta tolong, namun tidak ada yang mendengarnya. Della pun terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa sesak napas dan nyeri di lehernya. Ia melirik jam dinding pukul 3 malam tepat. Tiba-tiba angin kencang berhembus dari jendela yang terbuka dan prang, bingkai foto Nyai Hana yang semalam jatuh berserakan di lantai. Kacanya retak seolah menatap Della dengan mata merah mengerikan. Della menjadi ketakutan dan menutup matanya rapat-rapat. Ia merasa terjebak di rumah terkutuk itu, tanpa ada jalan keluar. Ia tak berani tidur lagi karena masih terbayang mimpi buruknya. Sepanjang malam Della menangis ketakutan sambil memeluk lututnya, berdoa agar Nyai Hana tidak datang lagi. Della merasa lega saat melihat sinar matahari mulai menyinari kamar tidurnya. Sinar terang itu seakan mengusir kegelapan malam yang penuh teror. Della memberanikan diri keluar dari kamar, berharap kehadiran sinar pagi bisa melindunginya dari hantu Nyai Hana. Saat melintasi ruang tamu, matanya tertuju yang retak. Foto itu masih menunjukkan wajah Nyai Hana yang menyeramkan, dan entah dorongan dari mana, tangan Della terulur meraih bingkai itu. Betapa terkejutnya ia mendapati di balik bingkai kini ada secarik kertas dan secarik daun yang lusuh. Dengan tangan gemetar, Della membuka lipatan daun itu. Ternyata ada tulisan rapih bertinta emas di situ. "Jika ingin bebas dari teror, bawalah abunya ke perbatasan. Berdoalah dengan ikhlas memaafkan." Della terbelalak. Apakah ini petunjuk? Apakah ini cara untuk mengusir Nyai Hana? Tanpa pikir panjang, ia segera bergegas pergi ke makam Nyai Hana di pinggiran kota. Ia berharap dengan membawa abu jenazah Nyai Hana ke perbatasan dan berdoa memaafkan dosa-dosanya, teror Nyai Hana akan berakhir. Della merasakan denyut jantungnya semakin cepat. Ia tidak tahu apa yang menantinya di makam Nyai Hana, namun ia harus pergi ke sana. Jika tidak, ia akan terus dihantui oleh mimpi buruk yang mengerikan. Ia berharap dengan mengunjungi makam itu, ia bisa menyelesaikan masalahnya. Perjalanan menuju kota tua itu sangat melelahkan. Della harus melewati jalan-jalan berliku dan sepi. Sesekali ia melihat sosok-sosok aneh yang mengintip dari balik pepohonan. Ia mencoba mengabaikannya dan terus melaju. Ketika ia sampai di pemakaman, langit sudah mulai gelap. Suasana di sana sangat menakutkan. Nisan-nisan tua berdiri bengkok di tengah rumput liar. Angin dingin meniup-niup rambutnya. Della memasuki pemakaman dengan langkah hati-hati. Ia membawa senter untuk menerangi jalannya. Ia mencari-cari nama Nyai Hana di antara nisan-nisan itu. Ia merinding ketika ia mendengar suara-suara aneh dari dalam tanah, seperti ada yang merintih dan mengaduh. Ia berusaha tidak memperhatikannya dan terus mencari. Akhirnya ia menemukan makam yang dicarinya. Makam
Ia menyimpangkan tanah dan melihat sebuah peti mati berwarna hitam yang sudah berkarat. Ia menarik gagang peti dan membukanya dengan susah payah. Bella terkejut ketika ia melihat apa yang ada di dalam peti mati itu.